Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap kuat, tetap semangat, dan merayakan kehidupan dengan syukur dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang menyelamatkan dan yang hadir menyapa dengan berkat dan kuasa-Nya. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan Rabu 15 Juli 2021. Dan kali ini didasarkan dari Injil Lukas pasal ke-7 ayat 31 sampai dengan 35. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu. Engkau menolong, Engkau menyelamatkan kami di tengah berbagai situasi yang sedang kami jalani dan hadapi. Kuasa-Mu hadir, kekuatan-Mu menyatakan berkat dan pertolongan atas kami. Kami percaya dari setiap waktu yang sudah kami lalui, menunjukkan bahwa Engkau Tuhan menghidupi dan menolong kami. Oleh karena itu kami bersyukur. Dan kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan, biarlah terus menyegarkan keyakinan kami, supaya kami terus bertahan dan berjalan dan percaya pada kuasa-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami kini dan selamanya. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya, dan mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, keselamatan, dan pengampunan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Bersama kita merenungkan sabda Tuhan, didasarkan dari Injil Lukas pasal ke-7, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal ke-7, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian sabda Tuhan. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, renungan mingguan Rabu 15 Juli 2021 diberi tema menyegarkan keyakinan. Percaya itu seringkali didasarkan pada bukti. Dengan banyak bukti, sehingga orang kemudian menaruhkan keyakinan pada sesuatu hal. Seringkali kita mengatakan, buktinya apa? Buktinya apa? Lalu kemudian kita percaya. Persis seperti halnya seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara, dengan keyakinannya ia kemudian menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Tentu didasarkan paling tidak 2 alat bukti yang cukup. Seorang hakim memutuskan dengan percaya karena punya alat bukti. Demikian juga ketika kita menaruhkan kepercayaan atau keyakinan kepada yang lain. Yang kita minta adalah bukti. Baik itu terhadap pasangan hidup, saudara, dan lain sebagainya. Pada soal apapun itu. Tetapi apakah dengan bukti itu cukup membuat seseorang menjadi percaya? Ternyata ya tidak semuanya begitu. Kita lihat di teks yang kita renungkan saat ini. Banyak bukti sudah Tuhan tunjukkan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang banyak hal. Mereka bukan hanya sekedar mendengar, tapi mereka melihat apa yang telah dilakukan Kristus Tuhan. Bukti sudah nyata. Bukti sudah terjadi. Bukti akan apa? Mari kita lihat secara khusus di ayat yang
21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Bukti yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bukti yang fenomenal, yang luar biasa ini ternyata tidak cukup untuk menjadikan mereka percaya. Mari kita lihat secara khusus di ayat yang ke-30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Artinya apa? Mereka menolak baptisan Yohanes, mereka juga menolak keyakinan kepada Kristus Tuhan. Ini luar biasa menurut saya. Sudah senyata-nyatanya bahwa mereka melihat bukti yang dari Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak menjadi percaya. Lalu, pesan apa yang kita terima secara khusus? Yang pertama, kita tidak menjadi percaya sekalipun itu sudah ada bukti-bukti atau kebenaran yang otentik. Karena apa? Bukan karena persoalan bukti itu sendiri. Mungkin kita tidak menyangkal bahwa bukti itu benar. Tapi kita tidak menjadi percaya oleh karena persoalan lain. Seperti gambarannya adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mengapa mereka tidak percaya sekalipun sudah melihat dengan nyata bukti itu sendiri. Ada faktor lain. Bisa jadi karena karakter mereka. Karakter apa? Karakter karena membangun kebencian terus-menerus sehingga sekalipun kebenaran itu dinyatakan di depan mata mereka, mereka tetap bersikukuh untuk tidak percaya. Inilah yang berbahaya bagi kita bersama. Kita sering tahu bahwa kebenaran itu ada yang dari Tuhan. Tapi seringkali kita mengabaikan kebenaran itu. Sudah ada bukti dari Tuhan, tetapi kemudian kita tidak mau bertumbuh dalam kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Kristus Tuhan. Malah mengandalkan kepentingan, kekuatan, dan ego kita dan lain sebagainya. Tak ubahnya, bisa jadi kita sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Ini berbahaya menurut saya. Ya seperti halnya ketika kita melihat orang lain dengan kebencian dan kejahatan, maka apapun yang dilakukan orang lain yang kita tuduh atau kita benci tersebut, apapun itu akan dianggap salah. Misalkan, ada seseorang yang tidak suka pada saya. Benar salah, saya tidak akan disukai. Apapun itu, bahwa perkataan, bahwa benar atau salah, bahkan sekalipun melakukan yang baik, yang benar, tetap akan dituduh salah. Karena frame-nya tetap dengan kebencian dan kejahatan. Ini yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukan karena mereka melihat bukti, tetapi karena kebencian, kejahatan, dan bisa jadi karena mereka mungkin saling mempengaruhi itu. Ada yang sebenarnya mau percaya tetapi karena nggak enak, pekewuh, sehingga ikut-ikutan. Bisa jadi. Ada yang memprovokasi sehingga kemudian mereka juga ikut-ikutan. Maka berhati-hatilah dalam situasi ini. Oleh karena itu dalam pesan yang pertama ini, mari kita bersama bangun. Setiap pengalaman iman kita bersama Kristus Tuhan menjadi bukti bagi kita bahwa Ia hidup. Sehingga kita mau terus disegarkan keyakinan kita kepada Tuhan. Lepaskan semua hal-hal yang membuat kita cedera dalam menilai yang lain. Tapi lihatlah kebenaran Tuhan yang memurnikan dan menyegarkan keyakinan kita. Sehingga kemudian dalam wujud nyata keyakinan kita yang sudah disegarkan, menjadikan kita kuat, menjadikan kita percaya, menjadikan kita memiliki pengharapan kepada Kristus, dan kemudian dilanjutkan dalam kehidupan bersama dengan yang lain, dalam sukacita, dalam damai, dan menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Yang kedua, mari kita lihat secara khusus teks di ayat yang ke-33 dan 34. Ini menarik. Seringkali ada prasangka dan prasangka. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Yang ayat 34, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Hati-hati, kepercayaan kita seringkali tergerus oleh prasangka-prasangka yang tidak baik dalam kehidupan kita bersama.
untuk kehidupan kita menjadi murni itu tidak mudah. Oleh karena itu, mari punguti kembali bukti-bukti yang otentik dari Tuhan yang sudah terjadi atas kehidupan kita. Tumbuhkan rasa percaya dan keyakinan penuh kepada Tuhan, bukan yang lain. Maka itu akan menyegarkan keyakinan, kepercayaan kita. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Yang kita butuhkan, bukan kita menilai yang lain, bukan menghakimi yang lain, atau membangun kemudian hal-hal yang membuat kita rusak dalam hubungan kita dengan sesama, dengan pasangan hidup, dengan keluarga, dengan anak kita, dan sebagainya. Justru yang kita bangun adalah penyegaran kehidupan kita bersama dengan Kristus. Dengan cara apa? Mari punguti kembali bukti-bukti yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kita. Supaya kita dengan yakin dan teguh terus percaya pada Kristus, sehingga dalam situasi yang tidak mudah ini, kita tetap dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan syukur. Sebagai penutup, menyegarkan keyakinan adalah cara kita menghadapi pandemi ini. Karena banyak di antara kita yang sudah lelah, sudah tidak berdaya, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin saja kita sudah sangat sensitif. Disenggol sidik saja, kita langsung memuncak emosi kita. Bahkan mungkin menanggapi yang lain, bukan dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, dan tubuh jiwa roh yang segar. Tapi karena kelelahan itu, sehingga apapun bisa menaikkan tensi kita, amarah kita, dan sebagainya. Mari hari ini kita segarkan keyakinan itu kepada Tuhan. Percayalah, dari setiap usaha, dari setiap apa yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, yakinlah jerih payah kita tidak akan sia-sia. Yang dari surga turun memberkati, menguatkan, melindungi, dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran-Mu menyegarkan keyakinan kami. Bila kami terus terpaut pada bukti-bukti yang sudah Kau nyatakan pada kami melalui berkat-Mu, kasih, kemurahan, dan keselamatan yang dari-Mu. Supaya kami terus menggantungkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu dengan kesungguhan dan kepenuhan akan percaya kami kepada-Mu Tuhan. Kami ucap syukur. Sehingga menjadi berkat untuk kami dalam menjalani tantangan hidup di masa pandemi ini. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan. Berkati kami. Ubahkanlah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terjadi dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami melalui berkat dan keselamatan dari-Mu. Dan keselamatan-Mu yang terjadi, kami pinta juga Tuhan, untuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang memasuki masa lansia. Khususnya untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kriston Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Kami percaya Tuhan rahmat berkat-Mu hadir, bahkan menyegarkan tubuh jiwa roh hamba-hamba-Mu ini dalam setiap kelemahan fisik yang mereka alami. Demikian juga Tuhan atas kehidupan hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Untuk Bapak dan Ibu Priyono, untuk Ibu Ami Birowo, untuk Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak Amoresia, Saudari Hosiana, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Ibu Naomi Yoswantari, keluarga Bapak Tri Budiarto, keluarga Bapak Danang, keluarga Bapak Lili Ferdian, Ibu Ana Iritasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati, Bapak Rasdiman, keluarga Bapak Prakoso Dewandono, keluarga Bapak Andreas Rasdiono, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Ibu Dina Kustina, Saudara Yunan Widiatmoko, keluarga Bapak Ediono, keluarga Bapak Menteng, keluarga Ibu Herlis Utami, keluarga Bapak Matius Aji, dan juga keluarga Ibu Twista dan Bapak Ridya, keluarga Bapak Sunarto, keluarga Ibu Ajeng, dan juga Bapak Galang. Kami percaya Tuhan kuasa dan kasih-Mu terjadi atas kehidupan hamba-hamba-Mu, termasuk juga kepada mereka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau menolong, Engkau menjamah, khususnya Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri oleh karena positif penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan,
pertolongan, mukjizat, dan karya yang darimu terjadi atas hamba-hambamu. Demikian juga atas kehidupan kami semua. Tolonglah kami Tuhan, bila berkat-Mu melimpah dan menolong kami, menopang kami Tuhan di saat-saat yang tidak mudah di masa pandemi ini. Mampukan kami Tuhan untuk percaya bahwa berkat-Mu hadir dan menolong kami. Demikian juga Engkau memberkati setiap studi anak-anak kami, memberkati kami yang terus berjuang berlelah dalam mencukupi kebutuhan hidup dan berbagai usaha yang kami lakukan, dan berkatilah rumah tangga kami Tuhan, dan berkatilah juga pekerjaan kami, dan apapun itu Tuhan, dan seluruh pengharapan kami, biarlah kasih karunia dan berkat-Mu hadir Tuhan, menolong dan memberkati kami. Demikian juga kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, dan kasih-Mu yang terus dinyatakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, kami percaya memberkati, dan kami yakin Tuhan pandemi COVID-19 ini akan berakhir dengan pertolongan kasih dan kemurahan-Mu. Dan mampukan kami juga Tuhan bersama dengan pemerintah, membantu bersama dengan yang lain, bersama-sama membangun solidaritas untuk membantu mereka yang dalam keadaan kelemahan fisik oleh karena penyakit COVID-19. Bila kami menjadi berkat bersama dengan kehidupan masyarakat. Inilah doa kami Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.